الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البريات صلى الله عليه وعلى صحبه والآل والزوجات أما بعد. Hadirin para tamu undangan, hadirin wal hadirat para tamu undangan pada acara walimah dan akad nikah pada hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah atas nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan oleh Allah untuk memenuhi salah satu hak sesama muslim, yaitu menghadiri undangannya. Tidak diragukan bahwasanya pernikahan adalah salah satu dari tanda kebesaran Allah sebagaimana yang tadi kita simak bareng-bareng. Di mana Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah dengan menciptakan untuk kalian pasangan dari jenis kalian, maksudnya manusia berpasangan dengan manusia. Di antara hikmah di balik pernikahan disebutkan dalam ayat itu yaitu litaskunu ilaiha, agar kalian para laki-laki mendapatkan sakinah, ketenangan bersama dengan istri kalian. Tujuan lainnya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Melalui pernikahan itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan, memunculkan di antara kalian mawaddah, sikap kasih sayang, warahmah, belas kasih. Ada rasa cinta yang muncul yang sebelumnya belum ada. Sebelumnya tidak saling mengenal, ataupun kalau mengenal sebatas perkenalan biasa. Namun setelah terjadinya pernikahan muncul sesuatu yang tidak pernah muncul sebelumnya. Dan ini adalah bagian dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang ini merupakan nasihat bagi para laki-laki. Maka mari kita renungi bareng-bareng, kita renungi bersama-sama hadis ini yang merupakan petuah dari manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi. Manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang ajarannya menjadi teladan yang akan menyelamatkan kita manakala kita mengikutinya. Nabi SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khaira. Salinglah kalian itu mengingatkan di antara kalian. Tawasau, istausu bermakna tawasau. Salinglah kalian itu mengingatkan agar berbuat baik kepada para istri kalian. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in a'waj. Karena kaum wanita itu, wanita yang pertama diciptakan, yaitu ibu kita semua Hawa, diciptakan dari tulang rusuk, dan sifat aslinya tulang rusuk itu bengkok. Di riwayat yang lain disebutkan wa inna lan tastaqima ma'aka 'ala tariqah. Lan tastaqima ma'aka 'ala tariqah. Dia tidak akan bisa terus diharapkan untuk lurus selama hidup bersamamu, karena karakter bawaannya adalah memiliki sifat bengkok. Fa in istamta'ta biha wa biha iwaj. Kalau engkau ingin mendapatkan kesenangan darinya, maka kesenangan itu hanya bisa kau dapatkan dibarengi dengan kebengkokan tadi, karena itu sudah menjadi karakter bawaan. Fa in dhahabta tuqimah kasartah. Kalau engkau paksakan tulang yang bengkok ini untuk lurus, patah dia. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa makna dari patah artinya akan berpisah, bercerai. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Namun bila engkau biarkan, ya dia akan terus bengkok.
Sebagian ulama hadirin sekalian memaknai bahwa ketika Nabi mengatakan wa inna a'waja syai'i fi dhila'i a'la, yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atas posisinya, ada yang memaknai bahwa yang dimaksud yang paling atas di sini adalah lisannya wanita atau kepala, yang di kepala itu ada lisannya, dan lisan inilah yang seringkali terlihat kebengkokannya pada kaum wanita. Oleh karena itu hadis ini merupakan pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar para laki-laki itu bersabar ketika hidup berumah tangga, bersabar menghadapi sifat istrinya yang memang kata Nabi SAW tidak akan bisa diharapkan untuk lurus 100%. Di hadis yang lain beliau mengatakan, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah hunna kal awan. Kalian mengambil mereka dari tengah-tengah keluarga mereka dengan amanah dari Allah, dan kalian menjadi halal untuk berhubungan dengan mereka juga berdasarkan kalimat dari Allah. Mereka itu ibarat tawanan. Sebagaimana tawanan itu nasibnya tergantung pada yang menawannya, maka nasibnya wanita juga tergantung pada suaminya. Oleh karena itu, memahami karakter wanita sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi SAW dan membekali diri dengan kesabaran adalah kunci dari langgengnya kehidupan rumah tangga seseorang. Dan tentunya di balik kehidupan rumah tangga ini akan terbuka banyak sekali pintu-pintu kebaikan yang belum terbuka sebelumnya. Di antaranya adalah seseorang bisa mendapatkan ketenangan, bisa menyalurkan hasratnya dengan cara yang halal, bahkan bukan hanya halal namun diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak akan didapat kecuali oleh seorang muslim. Inilah indahnya syariat Islam yang menjadikan sesuatu yang disukai bisa bernilai ibadah. Nabi SAW mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ya'ti ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fihi ajr. Ketika kalian melampiaskan syahwat kalian dengan istri kalian, kalian juga mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah. Para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah seseorang melampiaskan syahwatnya mendapatkan pahala? Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizr, fakadzalika idza wada'aha fi halalin kana lahu ajr. Bukankah ketika seseorang melampiaskan syahwatnya dengan cara yang haram dia berdosa? Maka demikian ketika dia lampiaskan syahwatnya dengan cara yang halal, dia dapat pahala. Kebaikan lain yang terbuka setelah seseorang berumah tangga adalah pahala sedekah itu sendiri. Terutama bagi suami, dengan nafkah yang dia berikan untuk mencukupi makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, ini semuanya akan bernilai sedekah. Nabi bersabda, wa fi hatta la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, ya, janganlah kalian meremehkan suatu kebajikan sekecil apapun itu. Lalu Nabi menyebutkan di hadis yang lain, salah satu bentuk kebaikan itu adalah hatta luqmata allati taj'aluha fi imra'atik, termasuk makanan yang masuk ke mulut istrimu yang kau nafkahi itu tercatat sebagai sedekah. Dan sekali lagi ini hanya akan terbuka ketika seseorang berumah tangga. Tiap hari seorang suami akan bersedekah dengan menafkahi istrinya, menafkahi anaknya. Bahkan pahala yang Allah janjikan dari nafkah itu tidak kalah dengan pahala infak fi sabilillah. Lalu hadis yang lain mengatakan, dirhamun yunfiquhu ar-rajulu ala farasihi fi sabilillah, wa dirhamun tasaddaqa bihi ala faqir, wa dirhamun yunfiquhu ala ahli a'zamuha ajran alladhi yunfiquhu ala ahli. Satu dirham yang disedekahkan untuk fi sabilillah, atau satu dirham yang diberikan kepada orang fakir miskin, atau satu dirham yang dia nafkahkan kepada keluarganya, kepada anak istrinya, yang paling besar pahalanya yang dia nafkahkan kepada
kepada anak istrinya. Belum lagi kebaikan yang terbuka dengan memiliki keturunan, yang ini merupakan investasi bagi setiap manusia setelah dia mati. Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." 3 macam amalan yang pahalanya akan terus mengalir setelah seseorang meninggal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh. Dan salah satu atau satu-satunya bahkan cara untuk memiliki anak saleh adalah dengan menikah. Oleh karena itu, pernikahan dengan segudang manfaat ini harus menjadi sesuatu yang kita fahami aturan-aturannya, baik bagi suami maupun sebagai istri, sebagai ayah maupun sebagai ibu. Kalaulah suami memiliki hak terhadap istrinya, maka suami juga punya kewajiban terhadap istrinya. Dan kalaulah istri memiliki hak dari suaminya, maka istri juga punya kewajiban terhadap suaminya. Ada di antara hak-hak tersebut yang memang berimbal balik setara. Yaqulullah azza wa jalla, walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Wanita berhak mendapatkan nafkahnya dan hak-haknya sebagai istri, sebagaimana dia juga punya kewajiban terhadap suaminya. Dan ini semua berpatokan kepada urf, ya, apa yang dianggap layak menurut orang-orang yang ada di daerah tersebut di masa itu, ya. Rumah seperti apa yang layak, pakaian seperti apa yang layak, makanan seperti apa yang layak, ini semua mengikuti kepada urf masing-masing, ya. Tapi Islam melebihkan haknya laki-laki. Walir rijali 'alaihinna darajah. Sedangkan kaum laki-laki, para suami, kami tinggikan derajatnya. Ada sesuatu yang menjadi haknya suami tapi tidak menjadi haknya istri, dan ada juga hal-hal yang menjadi hak masing-masing. Nah, ini yang harus difahami oleh suami maupun oleh istri. Suami harus memahami bahwasanya istrinya bukan bidadari, bukan malaikat, bukan manusia yang sempurna. Dan istri juga harus bisa memahami bahwa suaminya adalah manusia yang mungkin kasih sayangnya tidak sesempurna orang tuanya. Oleh karena itu, fahami bahwa pernikahan ini adalah bertemunya dua insan dengan dua pola pikir yang berbeda, yang itu memerlukan pengertian dari satu sama lain. Namun ingat bahwa banyak sekali kebaikan yang Allah buka dalam pernikahan ini. Bagi wanita, Nabi SAW juga mengingatkan betapa besar hak suaminya. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, la tu'addil mar'atu haqqallahi kullaha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Wanita, istri tidak akan bisa menunaikan seluruh haknya Allah atas dirinya sampai dia tunaikan hak suaminya. Walau sa'alaha ala dhahri qatabin lam tamna'hu. Saking besarnya hak suami terhadap istri, sampai Nabi membuat analogi, seandainya suami meminta istrinya melayaninya, sedangkan sang istri itu ala dhahri qatab. Sebagian ulama mengartikan ala dhahri qatab adalah di atas pelana unta. Artinya sudah berada di atas punggung unta dan dia harus menurunkan kembali, harus ada banyak usaha yang harus dia lakukan untuk turun dari punggung unta. Atau penafsiran yang kedua adalah al-qatab ini adalah dudukan yang dipakai oleh wanita pada zaman itu ketika akan melahirkan. Hingga saat kondisi seperti itu pun tidak boleh si istri itu menolak ajakannya suami. Ini tentunya adalah min babil mubalaghah, untuk menekankan betapa besar haknya suami terhadap istrinya. Bahkan Nabi mengatakan suami itu adalah kuncinya wanita akan masuk jannah,
atau sebaliknya penyebab utama dia masuk neraka. Suatu ketika Nabi bertemu dengan seorang wanita dan ditanya, "Waihaki adzatu ba'alin anti?" Kamu ini bersuami kah? Dijawab, "Na'am." Qala fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruk. Kalau memang kau bersuami, maka perhatikan di mana kedudukanmu di mata suamimu. Apakah suamimu ridho kepadamu? Karena sesungguhnya dialah penyebabmu masuk jannah, atau dia yang akan menyebabkanmu masuk neraka. Maka ketika Yaumul Id, Nabi mengkhususkan untuk mendatangi jamaah salat wanita, dan beliau ingatkan wanita karena beliau melihat mereka lah mayoritas penghuni neraka. Tasaddaqna ya ma'syaran nisa fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar. Banyak-banyaklah bersedekah kalian wahai wanita, karena aku melihat kalian sebagai penghuni neraka yang paling banyak. Ditanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Qala li'anna kunna tukthirna asy-syaka wa takfurna al-'ashir. Karena kalian terlalu banyak mengeluh dan bagaimana Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk bersikap baik sebagai suami ataupun sebagai istri. Bagaimana Islam mengatur hak-hak suami istri. Pelajari dan bertanyalah kepada ahlinya manakala tidak mengerti sesuatu, karena hanya dengan inilah, hanya dengan syariat Allah lah kehidupan rumah tangga itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.